Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sallama mizan al-'abdi ila akfidzabil albab wa arsala rusula mubasysyirin wa mundhirin bithawabi wal iqab wa anzala 'alaihimul kutuba mubayyinatan lil khata'i was-shawab wa ja'ala syara'iyya kamilatan la naqsa fiha wa la 'aib. Ahmadu hamda man ya'lam annahu musabbibul asbab wa asyhadu bi wahdaniyati syahadatan mukhlisin fi niyyati ghairu murtab wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu wa qad sadal kufra ala wajhil iman wal hijab farasakha dhalama bidul huda wa kashafa niqab wa bayyana lin-nasi ma nusila ilaihim wa awdaha muskilatil kitab wa tarakahum ala mahajjatil bayda ila saraba fiha wa la sarab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashabi wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil hasri wal hisab wa sallama tasliman katsiran. Qala wa ta'ala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi tsumma istaqim amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Surakarta yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan kali ini saya mengajak kepada pribadi saya dan kepada seluruh hadirin hadirat untuk senantiasa terus kita meningkatkan rasa cinta kita kepada agama ini, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Terlepas dari berbagai kondisi yang terjadi di negeri ini, kita terus harus optimis. Dan yang kedua, semoga semua dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, Rasul kita yang menerangi alam semesta, rahmat lil alamin, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di barisan beliau. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai kepada masih membahas mengenai Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Hari ini kita sampai pada pertemuan edisi yang ke-14 surah Al-Baqarah, masuk ayat ke-89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini maksudnya ketika Rasulullah SAW datang membawa Al-Quran Karim, ternyata orang-orang Yahudi mereka justru tidak beriman pada Al-Quran Karim. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada kitab mereka dalam kitab Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu, dan mereka orang-orang Yahudi min qablu, sebelum itu, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka istiftah itu memohon kemenangan, memohon kejayaan, istiftah. Mereka memohon kemenangan 'alal ladzina kafaru, untuk mengalahkan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Ini maksudnya orang-orang Yahudi ketika saat itu bertemu dengan orang-orang yang seperti orang-orang Aus
Khazraj. Ya. Mereka mengatakan, Allahumma ansurna bin nabiyil mab'usi akhir zaman. Jadi mereka berdoa, ya Allah, tolonglah kami dengan seorang nabi yang diutus akhir zaman, di akhir zaman. Jadi mereka itu sudah memberitahu orang-orang Yasrib saat itu, Aus dan Khazraj, dua kabilah besar di Yasrib saat itu, bahwa akan ada seorang nabi yang akan diutus dan sifat nabi tersebut dimuat dalam kitab Taurat. Tetapi ternyata yang terjadi adalah ketika Rasulullah SAW datang ke Yasrib, datang ke Madinah dan mengajak mereka masuk Islam, justru yang memenuhi panggilan yang pertama itu malah orang-orang Aus dan Khazraj, atau kemudian dikenal dengan orang-orang Ansor. Itu uniknya ya, karena memang ketika mendekati peristiwa hijrah ke Madinah, banyak orang-orang Aus dan Khazraj yang bolak-balik ke Mekah, dan Rasulullah sering bertemu di Makkah dan meminta janji mereka untuk membela Islam. Akhirnya Rasul hijrah ke Madinah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kafaru bi, mereka justru malah mengingkarinya. Padahal dulu mereka mengatakan, orang-orang Madinah, orang-orang Aus Khazraj, kami akan memohon kepada Allah supaya kami dimenangkan dengan akan datangnya nabi yang di akhir zaman nanti. Tapi justru malah mereka lah orang yang kemudian malah menentang Rasulullah. Ini orang-orang Yahudi. Kalau secara umum orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ini kalau kita membaca kitab Ar-Rahiqul Mahtum, tidak kurang dari 20 kabilah Yahudi yang mengadakan migrasi perpindahan ke sekitar daerah Madinah dan sekitarnya. Tetapi hanya ada 3 yang kemudian dikenal dalam sejarah, yaitu kabilah atau Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah. Ini yang paling terkenal. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah itu atas orang-orang yang kafir. Ayat yang ke-89 ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita tentang pentingnya seorang berkomitmen dengan sebuah prinsip. Itu penting ya. Makanya seorang Amir Syu'ara, seorang pangeran penyair dari Mesir. Jadi ada istilah pangeran penyair Mesir, Ahmad Syauqi mengatakan innal hayata aqidatun wa jihad. Bahwa hidup itu sesungguhnya adalah keyakinan dan sebuah perjuangan. Nah, ketika seorang sudah punya prinsip, harus dia komitmen. Jangan seperti orang Yahudi yang tadi yang mengatakan, yang memohon-mohon doa supaya mereka ditolong dengan seorang nabi yang datang di akhir zaman, mereka justru melanggar janji mereka. Maka terkait mengenai janji itu sesuatu yang tidak boleh kita bermain-main. Jangan mudah berjanji, dan begitu juga jangan mudah melanggar janji. Ini yang ramai kemarin ya. Kalau kita membaca berita sekitar bulan Agustus nggak salah ya, awal bulan itu di Sumatera Selatan, mesti Bapak Ibu kalau yang biasa baca Quran tahu ya, ada seorang yang sudah meninggal, keluarganya menyampaikan ada bantuan 2 triliun di Sumatera Selatan ya, diserahkan ke Kapolda ya. Dan ternyata saya mengikuti setiap hari berita itu. Di awal pemberitaan luar biasa, banyak orang yang memuji, wah ini orang luar biasa ini. Di masa pandemi ada yang membantu 2 triliun di saat rakyat luar biasa mengalami kesusahan. Ternyata kurang dari seminggu berita sudah berubah. Ternyata ceknya itu cek yang tidak ada isinya. Artinya apa? Mari ya. Janji adalah sesuatu yang harus kita komitmenkan. Ini tahun 2021 ya. Ini 3 tahun lagi, ini banyak orang berjanji. 2024 ini mulai banyak janji berkeliaran. Kalau sekarang mungkin belum ada janji. Paling-paling mungkin baliho yang muncul sekarang.
Kita lanjutkan ayat yang ke-90. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Alangkah buruknya. Ini bi'sa, ini termasuk yang memiliki makna. Kalau bi'sa seburuk-buruk, kalau ni'mah sebaik-baiknya. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum, seburuk-buruknya yang mereka membeli untuk diri mereka dengan hal itu. Apa itu? Ayyakfuru bima anzalallahu, mereka mengkufuri apa yang diturunkan Allah. Maksudnya mereka mengkufuri Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bagian karena dengki. Nah, dengkinya mereka itu unik ya. Kalau dengki hasad secara umum, kan misalkan ada si fulan ya, dia melihat tetangganya punya mobil, dia pengen mobilnya itu hilang atau mungkin mobil itu dia miliki. Tapi kalau dengkinya orang-orang kafir beda. Orang-orang kafir mereka dengki, mereka nggak senang ada orang yang beriman. Mereka bukannya ingin iman itu milik mereka, tapi supaya orang lain itu kafir seperti mereka. Ini termasuk dengki yang sangat jahat ya. Yaitu menginginkan orang lain kafir seperti dirinya. Ini kan seperti setan. Setan yang mengharapkan orang lain tersesat seperti dirinya. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Jadi mereka dengki karena Allah menurunkan dari anugerahnya ala man yasha'u kepada orang yang Allah kehendaki, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan Al-Qur'an Karim min ibadihi, dari hamba-hambanya. Allah telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau ini ya, dari keturunan Ismail. Padahal dalam sejarah semua nabi setelah masa Ibrahim alaihissalam turun ke bawah nabi, beliau punya anak yaitu Ishak dan Ismail. Semua keturunan Ishak itu menjadi nabi-nabi yang kita kenal, kemudian menjadi nabi Anbiya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Baru kemudian setelah Isa alaihissalam, ini rasul terakhir dari keturunan Ishak ya. Maka muncullah seorang nabi yaitu dari Bani Ismail, sehingga mereka kemudian merasa gengsi ya. Karena kenapa bukan dari Bani Israel tetapi dari yang lain. Nah, ini karena kedengkian mereka. Dan Allah telah menentukan itu, ya terserah Allah, ala man yasha'u min ibadihi, kepada orang yang Allah kehendaki. Kemudian faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan ghadabin ala ghadab. Ini sebuah uslub ya. Ada bahasa dalam Quran, nurun ala nur. Di puncak-puncaknya cahaya, nur, cahaya di atas cahaya. Ini cahaya menerangi cahaya. Kalau gelap dengan gelap itu enggak jelas ya. Cahaya dengan cahaya sangat jelas. Nurun ala nur. Sama di sini ghadab ala ghadab, kemarahan di atas kemarahan. Mereka sudah dimurkai Allah dan kemudian mendapat kemurkaan lebih besar lagi. Wal kafirina adzabun muhin, dan untuk orang-orang kafir adzabun muhin, azab yang menghinakan. Kita lanjutkan 91 dari surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah, bima anzalallah, sebagaimana dengan apa yang Allah turunkan. Maksudnya berimanlah dengan Al-Qur'an Karim dan apa yang dibawa Al-Qur'an Karim. Qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka mengatakan kami beriman bima unzila alaina, dengan yang diturunkan kepada kami. Berarti mereka hanya mau beriman dengan apa? Dengan kitab Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkufuri apa yang setelahnya. Setelah kitab itu mereka enggak menerima. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, sedangkan Al-Qur'an itu adalah hak, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an Karim
Itu kita temukan juga Pak, wasiat-wasiat kebaikan yang juga banyak ditemukan dalam kitab Taurat juga sama. Cuma mereka yang kemudian menyelewengkan kitab mereka ya. Kalau kita temukan dalam kitab Taurat misalkan ya, dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, banyak sekali kontradiksi. Banyak sekali antara ayat dengan yang lain. Bukan masalahnya, bukan masalah analisa, tapi masalah yang prinsip, masalah jumlah, angka, itu berbeda antara ayat dengan ayat yang lain kadang. Tapi Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menegaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya ia bukan dari sisi Allah, maka mereka akan menemukan di dalamnya banyak ikhtilafan katsir, perbedaan yang banyak. Tapi Al-Qur'an Karim karena ini dari sisi Allah, maka di sana tidak ada yang namanya perbedaan. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakanlah wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah min qablu in kuntum mu'minin, sebelumnya in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ini umat yang paling jahat ya Bani Israel ya, mereka sering membunuh para nabi mereka. Kalau di antara 25 nabi ya yang mereka bunuh, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya mereka bunuh, kemudian Nabi Isa alaihissalam juga mereka akan menyalibnya dan membunuhnya. Kalau dalam versi Yahudi mereka bercingkrak-cingkrak ya. Kalau mereka bercingkrak merasa bangga mereka bisa membunuh Yesus. Kalau orang-orang Nasara, orang Kristen, mereka bangga karena Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Kita bangga, umat Islam bangga karena kita satu-satunya umat yang menempatkan Isa alaihissalam di tempat yang semestinya. Maka Rasul mengatakan, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Kalian jangan mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mereka mengkultuskan Isa bin Maryam. Katakanlah walakin qulu abdullah wa rasul. Katakanlah abdullah wa rasul, hamba Allah dan rasulnya. Jadi Isa alaihissalam beliau hanyalah seorang hamba Allah dan rasulnya. Lanjut ayat selanjutnya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Telah datang kepada kalian Musa bil bayyinati, dengan tanda-tanda bukti. Ini kalau tanda bukti yang diberikan kepada para nabi, para rasul, itu adalah mukjizat ya. Dulu pernah saya sampaikan ada 4 macam ya, hal-hal yang luar biasa. Kalau diberikan kepada nabi rasul maka mukjizat, diberikan kepada para aulia illah maka dikatakan karamah. Kemudian orang Jawa mempelesetkan jadi keramat. Maka ada namanya daerah namanya Kebak Keramat ya. Kalau di orang soleh maka dikatakan maunah, itu pertolongan. Kalau orang yang kafir, orang yang zalim, maka namanya adalah istidraj. Kalau dalam bahasa Jawa ngelulu, diberikan kesempatan, kelihatannya diberikan peluang, orang kafir diberikan kekayaan, jabatan dan semuanya, supaya ia kemudian diadab dengan adab yang mendadak. Ini namanya istidraj, ngelulu. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan al-ijl, anak sapi, mim ba'di, setelah sepeninggalnya Musa. Jadi Musa alaihissalam dipanggil Allah menghadap ke Tursina selama 40 hari, 30 malam, kemudian ditambah 10 malam, fatan mamiqatu arba'ina lailah, sehingga mikotnya perjanjian pertemuan itu 40 malam. Selama 40 hari 40 malam ditinggal Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat seorang Samiri. Wa antum dzalimun, dan orang kalian adalah telah berbuat zalim dengan perbuatan menyembah anak patung itu. Kemudian faedah ya, tambahan ini masih ada kaitannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang mengenai
Ruhul Quds. Dalam Al-Quran Al-Karim itu ada kata Ruhul Quds. Qul nazzalahu Ruhul Quds min rabbika bil haqq. Katakanlah turun kepadanya Ruhul Quds, roh kesucian dari Tuhanmu. Siapakah Ruhul Quds ini? Al-Hasan Al-Basri mengatakan Ruhul Quds adalah Jibril alaihissalam. Dikatakan Ruhul Quds karena untuk memuliakan Jibril alaihissalam. Ini malaikat yang istimewa ya. Sampai istimewanya sampai Al-Qur'anul Karim itu memberikan pemuatan secara spesifik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Telah turun di malam Qadar itu al-malaika, para malaikat, warruh dan ruhnya. Ar-ruh ini disebutkan secara khusus, yaitu Jibril alaihissalam. Masuk pada ayat selanjutnya, mulai ayat wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ayat 93. Munasabatul ayat, hubungan dari ayat ini dengan ayat sebelumnya. Mulai ayat ini Allah menyebutkan beberapa sifat-sifat Yahudi yang lain. Di antaranya mereka melanggar janji. Dari di segala zaman, di segala masa, yang namanya orang-orang Yahudi itu mereka melanggar janji. Ya. Setelah perang Badar, Setelah perang Badar, Rasul mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir. Setelah perang Uhud diusirlah Bani Qainuqa. Setelah perang Khandaq atau perang Ahzab diusirlah Bani Quraidah. Mereka lari ke berbagai wilayah. Ada ke Fadak, ada ke Taima, ada ke Khaybar. Tahun 7 Hijriah orang-orang Yahudi Khaybar diusir lagi. Mereka selama ini melanggar janji. Sampai di abad modern mereka mengadakan perjanjian damai dengan saudara kita di Palestina. Bukan hanya sekali, berkali-kali mereka melanggar janji. Itu menjadi bagian sifat mereka, sifat orang-orang Yahudi. Sampai seringnya mereka melanggar janji. Di zaman Musa alaihissalam, Allah sampai mengangkat gunung Tur di atas mereka. Ini kalau ini ngeri kalau kita bayangkan ya. Kalau sekarang barangkali orang diambil sumpahnya, diangkat mushaf Al-Quran. Ini orang-orang Yahudi karena sering ngeyelnya, sering banyak membantahnya, menentangnya, banyak melanggar janji. Bukan hanya diangkat kitab Taurat, tapi yang diangkat gunung Tur. Ini menggambarkan supaya mereka memegang isi Taurat dengan sekuat-kuatnya. Apa yang terjadi? Mereka menampakkan ketaatan. Ketika mereka diambil janji dengan diangkatnya gunung Tur, mereka melihat bagaimana maha dahsyatnya kekuasaan Allah. Mereka kemudian menampakkan ketaatan kepada Allah. Dan setelah itu mereka kembali kepada kekufuran. Buktinya apa? Setelah itu mereka kemudian menyembah anak patung Samiri. Setelah itu mereka juga menyangka bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Monggo dibuka surat Al-Maidah pertengahan pas ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka mengatakan kami adalah abna'ullah, anak-anak Allah, dan wa ahibba'u, dan kekasih-kekasih Allah. Ini berarti ini ya, bahasa anak-anak Allah dan kekasih Allah ini sebenarnya merupakan bahasa khas yang digunakan saat itu dalam kitab Ibrani. Jadi untuk menggambarkan sebuah kedekatan dengan Tuhan itu menyebut dengan anak-anak Allah. Tapi kemudian memang pada kenyataannya selain mereka meyakini anak secara ideologis, mereka juga terpleset kepada meyakini anak secara biologis. Maka dalam surah At-Taubah ya dikatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan dan orang Nasara mengatakan Al-Masih itu anak Tuhan. Jadi kedua agama ini antara Yahudi dan Nasara ini sama-sama pernah mengklaim ada anak Tuhan di bumi ini. Maka Islam dengan tauhid yang sangat murni ya, mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak mungkin Tuhan itu beranak, tidak mungkin.
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun sesuatu apapun yang semisal sama dengan Tuhan. Kemudian mereka juga mengklaim pertama tadi mereka banyak melanggar janji, mereka kemudian menampakkan ketaatan, kufur lagi. Mereka mengklaim mereka menyembah anak patung Samiri, mereka mengklaim kekasih Allah, anak-anak Tuhan. Kemudian mereka mengklaim hanya merekalah yang bisa masuk ke dalam surga. Maka dalam ayat dikatakan waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke surga kecuali yang Yahudi atau Nasara. Jadi orang Yahudi mengatakan kamilah ahli surga, orang Nasara mengatakan kamilah ahli surga. Maka Quran mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan impian mereka. Mereka sedang bermimpi. Perlihatkanlah bukti kalian jika kalian orang-orang yang shadiqin, orang yang jujur, ya. Makanya Rasulullah SAW sudah memberikan garansi ke kita semua, ya. Beliau mengatakan tidaklah seorang yang di zamanku ini dari orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka mendengar risalahku dan mereka tidak beriman kecuali ia menjadi penghuni neraka. Ini kata Rasulullah. Jadi artinya seorang yang pasrah kepada Tuhan di hari-hari ini mestinya adalah mereka yang pasrah kepada Tuhan dan beriman dengan risalah atau agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap kita harus toleran, ya. Bukan berarti ketika kita yakin Islam itu paling benar kemudian menghilangkan toleran kita kepada umat yang lain. Islam ini mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini dalam kondisi ketika mereka sudah tidak mau, benar-benar tidak mau untuk masuk ke dalam Islam, dan kita tidak boleh memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam surat Yunus, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia sampai mereka beriman? Maka Rasul tidak pernah, ya, memaksakan agama kepada siapapun. Kita masuk pada ayat yang ke-93. Wa'id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat di atas kalian at-tur, gunung Tur. Khudhu ma atainakum, ambillah yang kami berikan kepada kalian, wasma'u, dan dengarkanlah. Artinya ambillah ya dengan azmin wa hasmin, dengan komitmen, dengan kekuatan memegang prinsip. Wasma'u, dan dengarkanlah. Dan mendengarkan pun ada dua macam, ya. Ada mendengar kemudian benar-benar dipraktekkan, ada yang mendengar kemudian abai. Ibaratnya kalau orang masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri. Ini enggak, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, mental, ya. Qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami mendengar wa asaina, dan kami melanggar atau durhaka. Wa asaina, maksiat durhaka. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan di hati mereka telah tercampur kecintaan menyembah anak patung. Bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, katakanlah alangkah seburuk-buruknya yang diperintahkan oleh iman kalian. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah, tidak mungkin iman itu mengajak kalian menyembah patung anak patung itu. In kuntum mu'minina, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi intinya dalam ayat yang ke-93 ini sebuah pelajaran, ya. Pelajaran yang penting bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah atainakum biquwah, khudhu ma atainakum biquwah, mendapatkan perintah yang harus diambil dengan cara biquwah, dengan kekuatan. Kuwah di sini bisa bermakna kekuatan secara fisik atau kekuatan seorang mengamalkan sebuah amalan perintah. Dan kalau kita bicara mengenai bagaimana kekuatan merespon perintah, kita tidak mendapatkan umat yang lebih dekat
dengan hal ini kecuali umat Rasulullah SAW. Para sahabat luar biasa. Saya sering menyampaikan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalkan ketika sebagian sahabat mereka sedang sholat di sebuah masjid, dan saat itu selama 16 atau 17 bulan kaum muslimin di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika para sahabat mereka sedang sholat, itu ada satu orang yang datang. Ini sudah ada perintah. Ini ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Para sahabat mereka tidak menunggu lama ya. Mereka dalam hati mereka, wah tanggung nih, salam aja lah, nanti nunggu sholat berikutnya menghadap ke Masjidil Haram. Enggak. Ketika mereka sholat, mereka langsung bergeser miring sampai posisi mereka menghadap ke Masjidil Haram. Jadi nggak usah menunggu lama ya. Ketika ada larangan meminum khamr, ada sebagian sahabat yang masih memegang botol yang berisi khamr. Ada berita, semuanya ini ada perintah khamr dilarang. Langsung khamrnya dibuang, dipecahkan. Ada seorang sahabat yang juga begitu cintanya kepada Islam ini, yang bernama Handolah ya. Ini ceritanya sahabat pengantin baru ya. Ini pengantin baru, kemudian ada panggilan jihad. Ini kalau menggunakan logika orang sekarang enak di rumah ya, tapi ini enggak, ada panggilan berangkat dan kemudian syahid, dan akhirnya kemudian dimandikan para malaikat. Kemudian Hamdalah dikenal dengan ghasilul malaikah, seorang yang dimandikan para malaikat. Ini banyak contoh yang lainnya, betapa para sahabat dulu mereka untuk merespon perintah atau larangan itu tidak menunggu. Dan semoga kita semua terinspirasi ya, tidak seperti Bani Israel yang ketika mereka diperintahkan itu mereka malah apa? Mereka malah pura-pura untuk taat, padahal kemudian mereka kembali kepada kekufuran, atau mereka sengaja tidak mendengarkan ajakan kebenaran. Maka mereka mengatakan orang kafir ya, dalam surah Saba dikatakan wa qalal ladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fi la'allakum taghlibun. Orang kafir mengatakan, kalian jangan mendengarkan Quran ini dan abaikanlah Quran ini la'allakum taghlibuna, supaya kalian menang. Jadi mereka jangankan mengamalkan Al-Qur'an, jangankan memahami Al-Qur'an, mereka mendengarkan Quran saja itu sudah terasa panas. Maka kita seorang yang mukmin, seorang muslim, jangan pernah bosan untuk mendengarkan Al-Quran Karim. Syukur-syukur kita malah bisa membacanya, syukur-syukur kita mentelaah, mentadaburi, dan lebih baik lagi mengamalkan, dan terus mengamalkan dengan keikhlasan, mengamalkan dengan ikhlas, dan kemudian siap untuk berjuang lidifa'an hurumatil Quran, membela kehormatan Al-Quran Karim ya. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran, mohon maaf banyak kekurangan. Kita sampai pada Al-Baqarah ayat 93. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, kita diberikan kesempatan lagi kesehatan. Aku qouli hadza usikum wa iyya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sarul telah melanjutkan kajian tafsir. Jadi sebagai orang muslim itu Al-Quran satu-satunya kitab hidup. Baiknya sebelum mati apa-apa, Al-Quran itulah yang akan mendasari kita. Sampai Al-Baqarah 93 masih tentang orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu menganggap Isa itu sebagai anak jadah, anak haram, maka disalib. Sehingga dengan salibnya berjingkrak-jingkrak. Kalau orang-orang Nasrani, Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Disalib itu karena akan menebus dosa-dosa mereka. Jadi bagaimana kalau Islam? Umat wasatan, umat Islam umat yang tengah-tengah, bahwa Isa itu bukan anak Tuhan, bukan anak jadah, tapi hamba Allah Rasulullah SAW. Sampai menyiapkan siapa yang ingin bertanya, lalu satu beda. Bapak-bapak belum? Ya, satu dulu. Satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan.
Yang pertama tentang kalau di Taurat disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu akan datang yang Ustaz. Nah kalau di Injil bagaimana Ustaz? Yang kedua tadi dikatakan orang-orang itu menganggap Isa dan sebagainya itu sebagai kekasih, sebagai anak Tuhan. Bagaimana Ustaz? Kemudian mereka bisa jadi trinitas. Terakhir Ustaz, ini di luar temanya. Tentang di Al-Baqarah ada perintah dari Allah tentang waktu Adam itu diciptakan, kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud. Kemudian Allah mengatakan kecuali iblis. Nah, ini bagaimana Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fiikum. Langsung kok yang Langsung Ustaz. Oke, jawab. Pak Sinten. Betul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sedikit indah. Yang pertama mengenai kalau di Taurat itu ada kabar gembira tentang akan datangnya seorang nabi di akhir zaman. Bagaimana dengan di Injil? Kalau di Injil ini kita bisa membacanya di Injil juga, kemudian atau di perjanjian lama dan baru ya. Kemudian dalam Al-Quran, kalau yang paling jelas, yang sudah jelas kita yakini ya, dalam Al-Quran Karim, dalam surat As-Saff ya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian membenarkan apa yang ada sebelumku dari kitab Taurat dan wa mubasyiran bi rasul, dan membawa kabar gembira datangnya seorang rasul yang akan datang setelahku ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Ini menggunakan kata Ahmad karena memang Rasulullah SAW itu punya nama lain Ahmad ya. Muhammad Ahmad, maka nama yang paling baik pertama Muhammad, yang kedua ada Ahmad, yang ketiga nama-nama yang ada Abdul Rahman, Abdul Rauf dan semisalnya ya. Itu yang pertama ya. Dalam kitab mereka ya, dalam kitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Jadi kalau secara spesifik kelihatannya mungkin di ini ya, di perjanjian lama mungkin ya, yaitu akan datang seorang rasul yang di akhir zaman, yang dalam bahasa Bible kalau itu kita lihat di ini ya, kalau di Injil itu di Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini Injil yang ternyata ditolak oleh mayoritas gereja. Kenapa? Karena Injil ini ada istilah namanya Parakletos. Parakletos itu orang yang terpuji. Yang terpuji kan siapa lagi kalau bukan Muhammad SAW. Ya. Kalau di gereja ketika mereka menentukan kitab yang akan mereka gunakan, itu kan banyak sekali Injil ya. Ada Injil Thomas, ada yang kemudian menjadi 4 yang mereka yakini, Markus, Yohanes, Lukas dan Matius 4. Yang lain banyak sekali yang mereka tolak termasuk Injil Barnabas. Tapi secara prinsip bahwa semua Injil terlepas dari Injil yang agak mendekati dengan Islam ya, semua ditulis rata-rata di atas 1 abad setelah meninggalnya Isa alaihissalam. Beda dengan Al-Quran Karim ya. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur itu penulisannya beda dengan Al-Quran. Rasulullah SAW pertama ya, beliau meminta para sahabat untuk menuliskan Al-Quran dengan media yang sangat-sangat terbatas saat itu. Karena saat itu belum ada yang namanya hard disk ya, belum ada yang namanya digital. Saat itu kalau menulis ya di pelepah kurma, kemudian juga di kulit-kulit daun-daun yang kering. Dengan media yang sangat-sangat. Yang kedua, Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran Karim. Mereka menghafal. Yang ketiga, Rasul memerintah para sahabat untuk tidak menuliskan selain Al-Quran dulu. Jadi di awal-awal Al-Quran turun, Rasul mengatakan, "Wa man kataba ghairal Qur'ani falyamhuhu."
barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an Karim maka hapuslah. Maksudnya Rasul khawatir kalau seandainya nanti Al-Qur'an Karim dokumennya tercampur dengan dokumen hadis yang beliau ucapkan. Ini saking hati-hatinya. Maka dalam sejarah setiap ayat Al-Qur'anul Karim itu pasti ada dua dokumen. Pertama dokumen tulisan, yang kedua dokumen hafalan yang dihafal para sahabat, kecuali satu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini tidak ada dokumennya kecuali pada hafalan seorang sahabat bernama Khuzaimah bin Sabit. Dan ternyata Rasul sudah luar biasa ya. Rasul pernah mengatakan syahadatu Khuzaimah ta'dilu rajulain. Kesaksian Khuzaimah sama dengan dua laki-laki. Makanya saat itu ketika kesaksian satu ayat ini yang tidak ditemukan dokumennya, maka kemudian para sahabat menerima sebagai ayat. Kenapa? Rasul sudah menyampaikan dalam sebuah hadis kesaksian Khuzaimah bin Sabit adalah sama dengan kesaksian dua laki-laki. Ini rumus dalam kesaksian. Kalau terkait masalah kesaksian, kalau laki-laki dua, kalau perempuan maka gimana? Satu laki-laki dua perempuan. Ya, fa'ilam yakuna rajulaini wa farajul wa imra'atani. Ini dalam kesaksian ayat tentang hutang piutang ya. Kalau nggak ada dua laki-laki maka satu laki-laki dan dua perempuan. Kenapa dua perempuan? Antadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Kalau yang satu perempuan tadi lupa, yang satu mengingatkan. Itu rumusnya. Ya kalau lupa semua gimana? Ya ini Allah Maha tahu ya. Maha tahu, saya kira ini terkait masalah psikologis ya. Secara logikanya laki-laki itu tidak punya sifat lupa, jarang lupa. Makanya dalam dunia menghafal Quran, kenapa laki-laki lebih banyak dari perempuan? Ya barangkali kan tadi ya, karena secara psikologi kodrat seorang laki-laki itu jarang punya lupa. Kalau perempuan tadi ada ya, antadilla ihdahuma, kalau satu lupa maka satu mengingatkan yang lain. Meskipun secara teori praktek kadang berbeda ya. Banyak sekali kita menemukan para hafidh, para perempuan yang penghafal Quran, sementara yang laki-laki jangankan ya, juz 20, juz 30 bulat ya. Kadang-kadang. Itu teorinya ya. Yang kedua ya, sejarah Trinitas. Jadi gini. Kalau membaca sejarah orang-orang Bani Israel, jadi para pengikut Isa itu sama dengan para pengikut Musa. Tapi hanya bedanya sejarah yang kemudian menyelewengkan. Musa alaihissalam dia jelas Rasul Bani Israel sampai kepada Nabi Yahya alaihissalam, atau dalam Bible dikatakan Yohanes ya. Itu semua kepada Bani Israel. Nabi Isa beliau juga sama. Beliau pernah dimintai seorang perempuan. Dan beliau mengatakan, aku tidak diutus dalam Injil berbahasa Arab. Lam ursal illa li khurafi baiti Bani Israel ad-dhallah. Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba rumah Israel yang tersesat. Nah artinya apa? Yesus ini hanya diutus kepada Bani Israel. Yang jadi masalah adalah kemudian ini diselewengkan di masa Paulus, maka baptislah semua negeri dan semua bangsa-bangsa dan sebenarnya saya nggak hafal. Dan mereka kemudian mengklaim ajaran Isa ini untuk semua manusia, padahal Yesus sendiri mengatakan dengan jelas dia hanya diutus kepada domba-domba rumah Israel, orang Bani Israel yang tersesat. Tapi diselewengkan kok malah kita yang dianggap dombanya, ini masalahnya. Ya. Lah bagaimana sejarahnya? Ini secara ringkas ya, sudah jam 7 lebih ya. Secara ringkas bahwa baik di masa Musa atau di masa Isa alaihissalam, orang-orang Bani Israel itu mengalami yang namanya masa tidak nyaman. Bani Israel di masa Musa alaihissalam mereka dikejar-kejar Fir'aun ya. Itu diantaranya. Di masa Isa alaihissalam, bahkan Isa sendiri juga mau mereka bunuh, mau mereka salib. Sampai beberapa tahun kemudian 300 pertama setelah kelahiran Yesus, sampai tahun 300 itu orang-orang Bani Israel, orang-orang pengikut Kristen itu berpencar kemana-mana. Maka ada yang namanya kalau dalam riwayat seperti Petrus itu sampai lari ke kota Roma. Roma kemudian mendirikan, kalau mereka meyakini kemudian dikenal dengan gereja Roma. Mereka meyakini seperti itu. Nah intinya tahun 325 ketika
Konstantin. Konstantin ini raja Romawi yang kemudian namanya dia diadopsi menjadi nama Konstantinopel, yang kemudian dikenal dengan Bizantium, sekarang Istanbul, ya. Istanbul di masa Atatürk dirubah jadi Istanbul, ya. Pada masuk abad yang keempat Masehi, wabil khusus tahun 325 Masehi, itu ada namanya Kongres para pembesar pendeta-pendeta sedunia. Itu membahas banyak masalah prinsip, bahkan menyentuh masalah akidah mereka, masalah usul. Di antaranya mereka bersidang konsili di Nicea atau dalam bahasa Nicaea tahun 325 Masehi. Di sana mereka kemudian memutuskan membahas ini kira-kira Isa itu siapa. Pertama, Isa itu dia manusia atau Tuhan? Muter-muter mereka. Ada yang mengatakan dia itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ada yang mengatakan setengah Tuhan, setengah manusia, dan muter-muter tuh. Banyak terjadi faksi-faksi. Kemudian diambillah yang namanya voting. Ternyata voting bukan hanya di masa SBY, bukan ya? Itu kan kita mulai voting langsung ke SBY ya, kan 2004 ya. Di masa 325 Masehi diambillah pengambilan suara tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Maka ternyata saat itu, kalau kita membaca sejarah yang jujur ya, ini kalau nggak kita tutup-tutupi, kalau dari riwayat yang sebenarnya, kemenangan itu di pihak mereka yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, hanya saja saat itu yang namanya Raja Konstantin itu punya kepentingan. Dia kan orang pagan, penyembah berhala dia. Dia kemudian masuk Kristen karena katanya dia bermimpi pernah melihat salib dan semisalnya, sampai kemudian dia masuk Islam. Yang kedua, Konstantin dia ingin menguatkan sebuah negara dengan agama, maka namanya negara agama, teokrasi. Nah, kemudian karena sang raja sudah nggak cocok dengan yang namanya ini, kok Yesus kok manusia biasa, padahal dalam filsafat Romawi itu kan mereka biasa ya, dalam filsafat Romawi kan 1 sama dengan 3 sama dengan 1 biasa. Itu ternyata dalam budaya mereka. Kalau orang Jawa beda ya, 1 dengan 3 beda. Nah, tapi dalam Romawi, dalam filsafat mereka itu hal yang sama, bisa. Maka dia kemudian mengatakan ini keputusan nggak benar, harus diadakan pemilihan ulang. Kalau dalam bahasa kita PSU ya, pemungutan suara ulang. Dan saat itu orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dia harus harus mendapatkan hukuman. Maka ada seorang di Mesir itu ada ya, di Mesir itu ada namanya pendeta Arius. Ini pendeta yang meyakini dia bukan Tuhan. Dia kemudian dibakar sama gereja. Nah, maka tahun 325 itulah yang kemudian diyakini sebagai awal munculnya Trinitas di 325 Masehi di masa Kaisar Konstantin. Yang terakhir tentang malaikat ya, Quran mengatakan fasajadu illa iblis, maka mereka semua bersujud kecuali adalah iblis. Ada 2 pemahaman di kalangan para ulama, di kalangan para mufassir. Yang pertama mereka mengatakan bahwa karena Allah perintahkan malaikat bersujud kepada Adam, dan Quran mengatakan semua mereka bersujud kecuali iblis, maka kesimpulannya iblis adalah bagian dari para malaikat. Pendapat yang lemah ya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yang juga diamini, disepakati oleh pemfasir dari tafsir ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab ini, bahwa iblis itu bukan bagian dari malaikat, karena ada perbedaan antara malaikat dengan iblis. Pertama, iblis diciptakan dari api, malaikat dari cahaya. Yang kedua, iblis punya karakter dia membangkang, dan malaikat punya karakter la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat, tidak mendurhakai perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan yang diperintahkan kepada mereka. Yang ketiga, bedanya iblis dengan malaikat adalah kalau malaikat mereka tidak punya keturunan. Kalau iblis itu ada keturunannya. Afatattahidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan ia dan keturunannya menjadi awliya amin duni, menjadi sekutu kalian, wahum lakum adu, padahal kalian semestinya itu menjadi musuh bagi iblis dan keturunannya. Maka musuh kita sebenarnya bukan hanya iblis saja,
bukannya setan, tapi mereka juga punya keturunan sama seperti jin ya. Jin itu kan juga sama. Jin itu kan dia punya keturunan juga. Dan memang dalam sebuah riwayat, dalam sebuah ayat surat Al-Kahfi, Quran mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri. Siapakah iblis itu? Iblis adalah berasal dari golongan jin yang dia bermaksiat. Jadi ada dua golongan jin ya. Jin yang beriman dan jin yang bermaksiat, durhaka kepada Allah. Dan jin yang durhaka kemudian kita kenal dengan setan atau iblis. Jadi iblis setan ini sebenarnya kita kalau lebih tepatnya mungkin mengatakan dia merupakan sebuah karakter. Maka Quran mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada setan manusia, ada setan jin. Nah, setan manusia, setan jin ada dua perbedaan. Pertama, kalau setan manusia kelihatan. Bahkan kadang di sekitar kita. Ya, kalau di sini nggak ada ya. Di sini semuanya baik-baik semua insya Allah. Amin. Kalau setan jin itu nggak kelihatan. Quran mengatakan innahu yarakum wa qabilu min haitsu la taranahum. Ia melihat kalian dan kalian tidak melihat mereka. Yang kedua, bedanya setan jin dan manusia. Kalau setan manusia itu luar biasa tipu dayanya. Lebih berat menghadapi setan manusia ketimbang setan jin. Kalau setan jin, Quran mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jin aneh-aneh, kita bacakan zikir maksud, kita bacakan doa zikir ya. Zikir pagi dan petang, kita bacakan ayatul kursi, ismullahil azam, lari jinnya. Setannya lari. Tapi kalau manusia yang setan manusia, ada orang di alun-alun lagi pacaran, kita bacakan Al-Baqarah satu surat khatam nggak akan lari. Ya ini udah setan manusia nih. Makanya berat. Maka Quran mengatakan ketika bicara mengenai Zulaikha dan wanita-wanita yang mereka menyibir Zulaikha, Quran mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu besar. Makanya menghadapi ujian ya, setan manusia itu beda dengan setan jin. Mohon maaf ya, ini ada istilah wanita ya. Maaf. Ya sama aja, laki-laki juga sama ya. Tipu daya laki-laki juga sama. Cuma memang Quran mengatakan inna kaidakunna azim, menggambarkan betapa ujian godaan seorang wanita itu luar biasa. Rasul mengatakan inna awala fitnatin kanat fi bani Israel fin nisa. Fitnah pertama yang ada dari Bani Israel itu adalah kaum wanita. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang beda ya. Kalau zaman dulu kan 3 ta ya. Harta, tahta dan wanita. Sekarang 4 ta. Tahta, harta, tahta, wanita dan tambah satu lagi kuota. Demikian juga kemudian. Jadi penghormatan setan pada Adam, malaikat pada Adam cuma penghormatan bukan sujud menyembah. Penghormatan pada setannya Adam. Ya, berkata ibu-ibu bapak, ketika kita berkegiatan suasana Muharram tahun baru Islam 1443. Berarti usia kita bertambah, kontrak kita di dunia berkurang. Nah, untuk berlomba-lomba untuk mencari bekal di kehidupan kita yang sebenarnya yang hakiki. Apabila tinggal pengurus memperhatikan diri, membuka kuliah subuh. Kita ini kita orang sampai kapan? Sampai tua.